Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Oke, di video gue kali ini gue mau update info seputar gadget lagi nih. Jadi ada dua brand yang baru aja ngegelar hajatannya secara resmi di Indonesia ya. Ada Xiaomi Indonesia sama Tecno Mobile Indonesia. Nah, gue excited banget sih sama kedua brand ini untuk kali ini ya. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama itu ada Xiaomi Indonesia. Dia ngegelar hajatannya dengan merilis produk terbarunya nih, yaitu Redmi 12. Tapi Redmi 12 yang versi biasa aja, bukan yang versi 5G. Karena di luar sana, bukan di negara kita ya, di negara tetangga itu juga ada bersamaan launching itu yang versi 5G-nya. Jadi Redmi 12 5G yang di launching di luar sana. Nanti gue bahas di video terpisah dari video ini ya. Jadi Redmi 12 4G. Nah, kali ini Xiaomi udah, ya paling nggak udah bener lah. Bener karena apa? Karena di sini ya untuk spesifikasi sama harga yang ditawarkan itu udah mulai sesuai nih, ya kan? Kan kita tahu beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu gitu, Xiaomi kan sempat dicap itu ngebadut banget gitu untuk seri perilisan handphonenya ya. Apalagi yang Redmi Note 12 kemarin itu. Kalian tahu lah Redmi Note 12 kemarin itu case-nya kayak gimana, yang katanya, bukan katanya sih, emang udah pasti itu ya, handphonenya cuma daur ulang yang Redmi Note 12 Pro yang 4G. Kali ini Redmi 12 dia pakai chipsetnya itu dari MediaTek Helio G88 dan harganya ini menarik banget sih. Ini asli menarik banget. Di sini harganya itu ada dua varian sih sebenarnya. Yang pertama yang RAM 8GB, internal memori 128GB, itu dihargain flash sale-nya itu di 1.899.000 atau 1,9 juta, which is akhirnya bisa di bawah 2 juta ya kan, di MediaTek Helio G88 ya. Dan yang RAM 8GB, internal memori 256GB itu dihargain di 2.099.000 untuk RAM 8GB, internal memori 256GB. Nah, akhirnya Xiaomi balik lagi ke jalan yang benar sih. Karena ya setahu gue sih memang prosesor MediaTek Helio G88 itu bukan seri yang baru. Itu prosesor itu tuh udah dikeluar dari tahun 2021 kalau nggak salah, 2021 ya kan, 2021, dan udah banyak banget. Malah produk Xiaomi juga udah pernah ngerilis yang pakai MediaTek Helio G88 ini. Karena G88 ini sebenarnya sama aja kayak G85 ya, kalau kalian tahu ya. Dia cuma nge-boost di clock speed-nya aja. Ya ibaratkan versi rebranding tapi di unlock speed, di clock speed-nya dinaikin dikit ya gitu. Jadi antara G85 sama G88. Nah, di sini menariknya dia itu masih pakai panel IPS ya. Ya iyalah, harga sejutaan gitu, 1.900.000 masih pakai panel IPS, ditambah untuk refresh rate-nya udah 90 Hz. Kali ini seri Redmi Angka, bukan Redmi Note ya, Redmi Angka udah pakai refresh rate di 90 Hz. Tahun kemarin itu Redmi 11 itu nggak di launching, jadi Redmi 10 kan ada tuh tahun 2021 ya, nah langsung lompat ke Redmi 12, jadi Redmi 11 nggak ada ya. Nah, lompatannya ini menurut gua biasa aja sih, nggak terlalu wah yang gimana gitu, karena masih banyak pabrikan lain, apalagi Transsion Holding gitu, di harga segitu tuh udah punya fitur performa yang mantep-mantep gitu ketimbang si Redmi 12 ini. Tapi kita perlu apresiasi ini dari Xiaomi Indonesia karena bisa nekan harganya yang masuk akal. Kan nggak kebayang dong kalau misalkan Redmi 12 dihargain 2,4 atau 2,5 juta. Ya kalah dong sama Infinix Note 30. Makanya ini kali ini udah lumayan bener sih Xiaomi. Bisa neken harga gitu. Cakep sih ini. Dan mulai terobosan ke depannya semoga ya kayak gini. Jadi Xiaomi ngerilis handphone yang nggak ngebadut lagi lah intinya. Jadi bisa sesuai lah antara performa, spesifikasi, dan harga gitu. Jadi Xiaomi kali ini udah mulai membaik ya. Terus yang kedua nih, ada dari brand Tecno Mobile Indonesia. Sekali ngeluarin dia ada 3 loh. Jadi Tecno Pova 5, Tecno Pova 5 Pro, sama Tecno Pova Neo 3. Nah, tiga-tiganya ini menurut gua udah lumayan sih di kelas harganya. Ya sekarang kita lihat speknya lagi ya. Di sini untuk Tecno Pova 5 dulu dah. Dia ini pakai chipsetnya itu MediaTek Helio G99. Baterainya 6000 mAh. Dan pengecasannya fast charging ya, dan 45 watt ya. Layarnya itu udah mendukung refresh rate 120 Hz, tapi dia masih panelnya IPS LCD ya.
dengan bentang layar 6,78 inch, resolusinya Full HD+. Oke, jadi dia udah dual speaker juga, udah gyroscope hardware, dan cooling sistemnya udah vapor chamber ya. Jadi untuk desainnya itu udah khas gaming banget lah si Tecnopova 5 yang versi biasa ya. Terus untuk Tecnopova 5 yang versi Pro-nya, dia itu pakai chipset, boleh dibilang bukan chipset terbaru sebenarnya. Namanya aja baru, tapi ini versi rebranding. Dimensity 6080. Kalau kalian tahu, Dimensity 6080 itu versi rebranding dari Dimensity 810 kalau nggak salah. Koreksi ya kalau gua salah. Jadi yang Tecnopova 5 Pro itu pakai chipset dari Dimensity 6080. Ditambah baterainya yang udah di 5000 mAh, pengecasannya udah cepet nih di 68 watt. Nah, untuk layarnya lagi-lagi menurut gua ini downgrade nggak sih dari versi yang Tecnopova 4 series itu? Karena yang Tecnopova 4 series itu kan layarnya udah AMOLED ya. Dan yang di seri yang 5 ini kenapa balik ke IPS LCD? nggak ngerti gue. Apa dia karena neken harga atau gimana, makanya dibalikin lagi ke IPS LCD. Padahal udah cakep loh, AMOLED loh. Kenapa harus balik lagi ke IPS LCD? Jadi layarnya itu masih pakai panel IPS LCD, refresh rate 120 Hz, bentang layar 6,78 inch, udah resolusinya Full HD+ ya. Dan dia juga udah pakai sistem dual speaker, high-res double gold namanya. Terus udah pakai hardware gyroscope juga dengan sistem getarnya tuh Z-axis linear motor. Terus dia juga udah mendukung vapor cooling chamber, sama kamera utamanya itu di 50 megapiksel. Nah, jadi itu untuk Tecnopova 5 Pro ya. Dan ini Tecnopova 5 Pro ini kerjasama juga sama game Free Fire-nya. Kalau kalian tahu game Free Fire gitu, game FF. Jadi ada ya gimmick-gimmick menarik sih yang di Tecnopova 5 Pro dengan kerjasamanya sama si Free Fire itu. Ada satu lagi nih, Tecnopova Neo 3. Dia itu punya spesifikasinya itu yang lumayan sih menurut gua. Pakai MediaTek Helio G85. Terus layarnya IPS LCD, bentang layarnya lumayan lebar, 6,82 inch, refresh rate 90 Hz, tapi dia masih HD+ ya, belum Full HD. Baterainya badak nih, 7000 mAh, buset deh. Terus dia pakai cooling sistemnya namanya Graphene, klaim dari Tecnomobile Indonesia-nya ya. Terus kamera utamanya itu 16 megapiksel. Nah, ini versi apa ya? Kalau boleh dibilang versi gaming kere-hore lah dari Infinix. Nah, harganya itu menarik banget menurut gue di sini. Jadi kalau untuk dari yang Tecnopova 5 yang versi biasa dulu aja ya, itu dijualnya tuh harganya tuh nggak beda jauh sama perilisan Tecnopova 4 kemarin. Bukan kayak beda jauh sih, malah cenderung ke sama gitu harganya. Jadi untuk Tecnopova 5 yang versi standar itu harganya 2.199.000, RAM 8GB, internal memori 256GB, 2,2 juta ya. Jadi kalian udah bisa dapetin Tecnopova 5. Chipsetnya MediaTek Helio G99, dimana chipset sejuta umat di harga 2 jutaan. Terus untuk Tecnopova 5 Pro itu dia dihargain di 2.949.000. Untuk RAM 8GB, internal memorinya 256GB. Jadi dimana untuk harganya hampir sama, ya malah sama sih, sama Tecnopova 4 Pro yang tahun kemarin dirilis. Ada kenaikan chipset tapi downgrade di layarnya ya, yang masih IPS LCD. Entah kenapa, tahun 2023 kayak gini masih pakai IPS LCD. Terus satu lagi nih, untuk Tecnopova Neo 3 itu dihargain di 1.899.000. Untuk varian RAM 8GB, internal memori 128GB. Ya, Tecno selalu masuk akal lah dalam merilis HP. Jadi performa, spesifikasi, sama harganya itu sesuai lah. Ya emang segitu. Performa handphone 2 jutaan. Nah ya udah si Tecno. Namanya brand Transsion Holding ya. Transsion Holding itu yang mulai mengacak-acak pasar Indonesia. Kalau kalian enggak tuh ya ini. Transsion Holding kayak gini tuh mulai mengacak-acak pasar Indonesia. Dimulai dari 1 jutaan, ada itel ya kan. Terus 2 jutaan ya Tecno ini, 3 jutaan mungkin Infinix. Nah, 1 juta, 2 juta, 3 juta pasarnya semua mereka ada. Tinggal kalian aja yang pinter-pinter nyari HP yang terbaik yang kayak gimana. Oke, jadi hal yang pertama, Xiaomi udah mulai membaik. Ya, mungkin image dari kata badutnya itu mungkin sekarang mulai kegeser nih. Jadi mengeluarkan Redmi 12 dengan performa dan harga yang masuk akal. Dan Tecno menurut gue ya masih sama aja sih, nggak lebih baik, nggak menurun juga. Jadi dia masih ikut nyaman di zonanya aja dia.
si Tecno Mobile Indonesia, Tecno Pova 5, Pova 5 Pro, sama Tecno Pova Neo 3. Oke, menurut kalian gimana nih Xiaomi Indonesia sekarang sama Xiaomi Indonesia yang dulu? Dan Tecno gimana nih? Apakah ya naik kasta ataukah downgrade? Ya udah, kita bahas sama-sama di kolom komentar ya. Oke, segini dulu aja video yang bisa gue bahas ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit, bye-bye.